yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, karena kalau nggak diakui negara lain secara de facto dan de jure, satu bangsa nggak bisa merdeka. Catat makanya baik-baik. Nomor satu yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Kadrun. Palestina, Syekh Mufti Al-Husaini dari tempat persembunyian mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara kedua yang mengakui Indonesia merdeka siapa? Kadrun, Mesir. Negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Kadrun lagi, Suriah. Negara Arab semua. Negara keempat yang mengakui kemerdekaan siapa? RRC, hoax. Saudi Arabia. Negara kelima yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Irak. Kadrun lagi, 1, 2, 3, 4, 5 kadrun. Negara keenam yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Yaman. Kadrun lagi. Negara ketujuh yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Afghanistan. Boleh cek di buku sejarah mana urutannya kalau saya salah, 1 sampai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepadanya malaikat. Turun berarti di dunia. Maka itu kalimatnya la takhaf la tahzan, kata malaikat. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Wabsyir lahu bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembira saja dengan surga yang sudah dijanjikan Allah untukmu. Bukan cuma itu. Malaikat juga bilang, nahnu auliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami ini penolongmu, pelindungmu, temanmu, sahabatmu, walimu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itulah topik kita hari ini, hakikat merdeka yang sebenarnya. 18 Agustus 1945, hari ini 18 Agustus 2020, 75 tahun sudah kita merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seindah-indah salawat, maka hari ini kita lanjutkan kaji kita. Perang Salib, ya, udah edisi yang keempat, bukan yang ketiga. Yang ini keempat. Yang ini keempat dalam Perang Salib. Namun kita hold sebentar. Ya. Perang Salib itu awalnya udah gas tuh 60 km per jam. Pada pertemuan kedua udah 70 km per jam. Pertemuan ketiga langsung 85 km per jam. Kalau sekarang dibahas lagi, niscaya sampai 100 km per jam. Dan biasanya lewat 100 gampang tabrakan. Paham gak maksudnya? Paham gak maksudnya? Paham ya? Nah, kita masuk rest area dulu. Kita masuk rest area biar kita istirahat. Biar kita cuci muka, sholat, gahwa, minum kopi dulu. Nah, rest area nih masuk. Setelah rest area masuk, nanti kecepatannya insya Allah tetap lagi. Jamaah sekalian, hari ini kita memaknai makna kemerdekaan yang sebenarnya, hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Apa sih merdeka? Gitu. Merdeka tuh kenapa Nabi Ibrahim memilih dibakar, padahal dia ibadah aja di rumah tenang-tenang santai, nggak bakal dibakar. Kenapa? Yang merdeka itu Namrud atau Ibrahim alaihissalam? Yang merdeka sebenarnya
Kenapa Nabi Musa alaihissalatu wassalam memilih begini Pak? Nabi Musa itu kan anak angkat Fir'aun. Fir'aun kan gak punya anak, ya kan? Kalau Nabi Musa menjadi good boy, anak baik, iya Pak, iya Pak, iya Pak, Fir'aun mati, yang jadi raja siapa? Anak baik, nggak usah ngapa-ngapain. Dan Nabi Musa nggak diapa-apain sama Fir'aun. Dia apa-apain ketika kalimatnya la ilaha illallah wallahu akbar, baru kena. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Kalau dia nggak ngomong begitu, selamat nggak dia? Begitu juga Nabi Ibrahim. Ring satu Nabi Ibrahim, keluarganya yang bikin patung. Ring satu. Kalau dengar ring satu, kayaknya kita gimana ya gitu ya? Kayaknya nggak enak ya. Kayaknya nggak enak, ngeri gitu ya. Keluar masuk istana, Namrud. Ente sensitif sih orangnya. Karena jadi nggak enak nih. Ntar di Twitter di blocking nih, gitu loh. Ya. Ring satu, keluar masuk. Keluarganya yang bikin patung, kurang dekat apa sama Namrud? Kenapa dia ngelawan? Kalau dia tenang-tenang aja, tunggu mati, jadi. Begitu juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa mereka memilih merdeka? Jadi kalau mau ngomong merdeka, literaturnya apa gitu loh? Literaturnya apa? Mesti ada dong literaturnya. Buat kita literaturnya harga mati Al-Quran. Buat kita literaturnya harga mati hadis Nabi. Buat kita literaturnya sunnah para sahabat Nabi. Buat kita literaturnya al-ulama warasatul anbiya. Kagak bisa melenceng dari yang 4 ini. Nggak bisa. Mau siapa lagi yang kita ambil literatur? Minal kafirin. Kagak bisa. Kenapa di Masjid Ittihad ini menjadi perhatian banyak orang? Karena kita mengkaji sejarah dengan literatur Quran. Maka kita tolak sejarah Islam masuk melalui pedagang Gujarat dari India. Kita tolak, gitu loh. Kita tolak ucapan orang yang berkata, ya, etnis tertentu paling berjasa di negara ini. Kita tolak. Yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, karena kalau nggak diakui negara lain, secara de facto dan de jure satu bangsa nggak bisa merdeka. Catat makanya baik-baik. Nomor 1 yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Kadrun. Palestina, Syekh Mufti Al-Husaini dari tempat persembunyian mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara kedua yang mengakui Indonesia merdeka siapa? Kadrun, Mesir. Negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Kadrun lagi, Suriah. Negara Arab semua. Negara keempat yang mengakui kemerdekaan siapa? RRC, hoax. Saudi Arabia. Negara kelima yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Irak. Kadrun lagi, 1, 2, 3, 4, 5 kadrun. Negara keenam yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Yaman. Kadrun lagi. Negara ketujuh yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Afghanistan. Boleh cek di buku sejarah mana urutannya kalau saya salah, 1 sampai 7. Paling kalau salah nomor yang ketiga sama yang keempat berbedaan pendapat. Tapi 7-7-nya adalah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kenapa sekarang kok jadi ngegas lagi ya? Hadirin, maka ada hubungannya dengan kemerdekaan. Nah ini loh, siapa yang memperjuangkan ini? Maka kalau dapat big picture, gambaran yang lengkap, makanya ngaji jangan putus. Jangan putus, kalau bisa jangan putus. Saya Pak hari ini rapat Pak. Rapatnya Mbak ada maghrib. Hanya orang tertentu saja. Dan rapatnya saya bilang kalau bisa mohon digeser sampai Isya, nggak bisa. Gitu loh. Makanya saya bilang di sini jangan ditinggalin. Makanya hadir di mari karena pentingnya. Karena kalau dapat gambaran besar, kayak kita terang benderang, kayak kita dalam goa, begitu keluar jeluk, oh begitu. Atau ketika ente naik helikopter, oh begitu, begitu. Kenapa itu? Perang salib kan udah saya cerita dari awalnya semua
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hijrah, ya kan, sampai beliau wafat, sampai digantikan, bahkan saya cerita sampai Nabi Ibrahim, terus lalu Bani Umayyah dihancur, kan udah saya cerita karena dia mengutamakan suku tertentu, kelompok tertentu, keturunan tertentu, karena mulai bermegah-megahan, akhirnya banyak yang dengki, banyak yang sirik, akhirnya diturunkan dan seterusnya, sampai kemudian perang salib. Sekarang kenapa perang salib? Karena begini, ya nggak bisa. Kenapa? Karena udah mulai meninggalkan sunnah, karena ada fitnah, gitu kan, tidak murni 100%, ya. Kalau mereka zaman dulu, ya, bukan zaman sekarang, ya. Kalau mereka dulu orang-orang yang taat dengan ajaran Nabi Isa, dengan Yesus yang versi mereka, maka tidak akan ada perang salib, karena pasti mereka penuh kasih dan sayang. Ceritanya begitu zaman dulu, ya. Nah, kemudian kita terangin, akhirnya Sultan Fatih menutup jalur mereka, akhirnya mereka lewat laut. Nah, pekan depan kita cerita karena gara-gara itulah mereka kemudian, dan karena amanat dari perjanjian Tordesillas, ya, yang membagi, akhirnya Belanda mencaplok kita. Awalnya dagang dulu, gitu ya, tidak benar 350 tahun, nggak benar, ya. Ntar kita bahas pelan-pelan, ya. Nah, jamaah, sampai ntar perjanjian. Nah, yang paling seru ketika membahas perjanjian konferensi meja bundar, betapa Indonesia menjadi 16 negara bagian. Kita pernah Pasundan sebagai negara, pernah. Siapa yang mengembalikan dan mempelopori dan mengatakan dan mengungkapkan pertama kali NKRI? Siapa? Muhammad Nasir, ulama, gitu, ya. Kadrun lah, gitu, ya elah. Nah, sekarang jadi bulan-bulanan, jadi bully-bulian. Kenapa? Nanti kita bahas dengan filosofi ini nih, kita bahas.